warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua yang hadir di acara pembukaan Matsama. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Jumadi PA, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Zuri Istifa Ilah Purnomo Aji SPLI SPDI, beserta seluruh guru dan staf tata usaha MA Plus Wali Songo Randu Dongkal yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa membuka acara Matsama tahun ajaran 2021-2022 di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal. Peserta Matsama yang saya cintai, tahun ini kita telah memasuki tahun ajaran baru. Dengan dimulainya acara pembukaan Matsama ini, kami berharap kepada seluruh peserta Matsama agar mengikuti acara Matsama yang akan dilaksanakan selama 3 hari, mengingat kegiatan wajib untuk diikuti. Acara Matsama yang dimulai pada tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 2021 wajib diikuti oleh peserta didik baru. Dengan ini saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru khususnya. Dan dengan ini pula saya buka 2021-2022 MA Plus Wali Songo Randu Dongkal dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara Matsama MA Plus Wali Songo Randu Dongkal tahun pelajaran 2021-2022 sudah dibuka. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengarahan sopo? Berkambak. Yo. Asik. Halo. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta didik baru tahun 2021-2022. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan selama masa pandemi dan seterusnya. Di sini izinkan saya untuk membacakan peraturan tata tertib selama kegiatan Matsama melalui Zoom class meeting ya. Untuk yang pertama, itu peserta masuk aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia Matsama. Kemarin sudah dikirim ya untuk jadwalnya di grup. Jadi silakan dibuka setiap hari biar nanti kalian tidak tertinggal saat kegiatan Matsama tersebut. Kemudian yang kedua, peserta simulasi
itu ada kolom chat di bawah. Jadi silakan nanti kalian saat sesi pemateri, kalian bisa menuliskan komentar kalian, pertanyaan atau apapun di kolom. Selanjutnya, peserta pelantikan Matsama tahun 2021-2022 yang melalui Solid Songolan Dongkal menggunakan pakaian seragam OSIS. Kemarin juga sudah disampaikan. Jadi selama 3 hari kalian menggunakan seragam OSIS, baik yang dari SMP maupun yang MTS. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk on-cam pada saat melakukan Zoom meeting. Jadi mukanya kalian tuh harus terlihat di layar. Ya. Selanjutnya, jika ada kepentingan mendadak, peserta bisa izin dengan cara menulis di room chat Zoom meeting. Misalkan kalian ingin ke belakang atau kemana, ya, jadi silakan kalian izin dulu di kolom chat. Seperti itu ya. Ya, jangan di live, tapi kalian menulis dulu izinnya di kolom chat tersebut. Yang terakhir, peserta diwajibkan mengisi absensi setiap sesi Zoom meeting. Ya, jadi nanti setiap Zoom itu kalian harus ada absennya di chatnya masing-masing ya, menyebutkan namanya. Ya, mungkin itu untuk peraturan peserta Zoom kelas meeting Matsama. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tulis di chatnya. Jadi nanti setelah 2 hari ke depannya kalian sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Suaranya nggak jelas. Itu mungkin sinyalnya ya. Kalau misalkan suara nanti bisa dicek di grup lagi. Silakan yang mau bertanya dikasih kesempatan. Ya kalau bisa kalian harus aktif ya. Silakan ditunggu di kolom chatnya yang mau bertanya atau yang kurang jelas tentang peraturan untuk Matsama ini bisa ditanyakan. Apa ini? Oh, OSIS-nya nggak muat. Atasannya aja ya, yang penting terlihat. Iya kan kalian duduk kan. Yang penting rapi ya, pakai kerudungnya rapi, pakai bajunya rapi. Dan untuk yang lebih dari 1 orang ya, seperti kemarin yang anak pondok, diusahakan memakai masker. Ya, cuma ketik nama. Nama jelas ya, jangan nama panggilan. Oh ya, kemudian tadi masih ada yang namanya pakai HP ya. Jadi kayak Oppo, terus apa itu 3 orang. Jadi silakan diganti namanya. Jadi kalian masih tetap ikut ya. Bisa sambil duduk atau senderan, yang penting kalian menghadap Zoom meeting-nya. Kecuali kalau memang kalian memang sakitnya nggak bisa dipaksakan atau pusing berat atau gimana, ya nanti bisa izin. Ya nanti untuk absen akan disediakan ya, ditunggu saja. Yang penting kalian ikuti kegiatan dari awal sampai selesai.
Sudah? Kalau sudah, berarti cukup untuk pertanyaan ya. Di sini ada tambahan lagi. Apabila nanti tiba-tiba kalian ada yang live Zoom secara bersamaan, ya kalian tidak usah panik atau bingung. Kalian bisa langsung join Zoom lagi sesuai jam yang tertulis di jadwal untuk melanjutkan materi. Ya karena nanti ini ada 3 sesi, kemungkinan nanti bisa live sampai 3 kali sesuai dengan jamnya ya. Kemudian untuk kegiatan terakhir di hari terakhir itu nanti ada portofolio yang kalian buat itu rangkuman dari materi awal sampai selesai. Jelas nih nanti di akhir, makanya silakan kalian setelah ini dari mulai Zoom pertama sampai terakhir kalian catat materinya. Kemudian nanti terakhir dibuatkan materi rangkuman dari materi awal sampai materi akhir. Ya nanti disediakan waktunya tersendiri untuk membuat rangkuman tersebut. Pokoknya itu untuk jadwal, silakan kalian pelajari ya. Jadi dibaca dulu sebelum kalian bertanya. Udayakan membaca. Silakan yang mau ditanyakan lagi. Ya, sudah cukup ya. Nanti kalian setelah ini jeda, kemudian untuk persiapan Zoom meeting selanjutnya. Terima kasih. Semoga semuanya paham ya. Selamat mengikuti kegiatan Maksama. Tetap semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan pengarahan ya dari panitia kepada peserta didik baru Matsama tahun pelajaran 2021-2022 Mabes Wali Songo dan Dongkal. Terkait dengan pelaksanaan Matsama sendiri, ada beberapa yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, silahkan tadi ya untuk dilihat jadwal yang sudah kami share di grup. Kemudian dipelajari juga. Untuk pukul 8.40 sampai dengan jam 9 ya, itu kan ada jeda. Ada jeda ya. Nah, silahkan kalau memang ada yang keberatan masalah kuota, bisa keluar dulu, bisa live dulu ya dari Zoom. Nanti bisa join kembali sesuai dengan jadwal yang sudah ada di grup ya. Jadi biar kuotanya agak ringan. Kemudian kalau tadi ada beberapa anak yang mungkin bertanya masalah lama-lama melihat HP, kemudian kepalanya pusing, jangan dilihat Mbak ya, jangan dilihat, nggak usah melihat HP-nya, tinggal didengarkan saja. Nanti kalau misalkan kamu mau bertanya, mau tulis chat, baru kamu lihat HP-nya nggak masalah ya. Kemudian untuk absensi jangan lupa. Untuk materi 1 dan materi 2 yang nanti akan kita laksanakan sesuai jadwal ya, nanti bisa nanti kita kasih link untuk absen ya. Jadi silakan nanti dibuka linknya, kemudian tuliskan nama kalian masing-masing yang ada di pondok, yang satu kamera atau yang satu layar 3 orang. Nanti tolong dituliskan 3-3-nya, jangan cuma 1 aja ya. Jadi semua anak yang misalkan 1 HP berdua, bertiga, berempat, nanti tetap ditulis namanya masing-masing. Sehingga nanti di absensi tetap penuh ya. Di sini kan ada 36 anak, padahal anaknya itu harusnya ada sampai 50-an. Nah, mungkin beberapa anak ada yang 1 HP untuk bareng ya. Jadi tetap harus ditulis namanya biar absennya tetap masuk ya.
Kira-kira ada yang ditanyakan lagi nggak nih untuk matsamanya? Saya belum tahu apa yang dijelasin. Pada sinyal jelek, sering disconnect tuh. Oke, nggak apa-apa, yang sabar aja masalah sinyal ya, karena masalah sinyal itu kan nggak bisa diganggu gugat ya. Jadi kalau misalkan kamu dengar sesuatu dan kamu kurang paham, bisa ditanyakan lagi di chat ya. Terus saya nggak bisa lama-lama. Nah ini soalnya kalau main HP lama-lama mata sampai kepalanya sakit. Nah pada saat kamu mengikuti Zoom meeting, silahkan jangan dilihat HP-nya, jangan dilihat layarnya biar kamu nggak pusing ya Mbak ya. Yang penting kamu dengar. Kamu tahu yang dijelaskan Bapak Ibu Guru atau pemateri di sini. Yang tadi tolong dijelasin Bu. Yang mana Mas? Yang mana nih yang dijelasin lagi? Mas Ragil. Yang belum absen, yang belum tulis nama di chat, silakan ditulis namanya. Oke, silakan untuk peserta yang masih ada di Zoom, ya, silakan boleh di live dulu, boleh keluar dulu, nanti masuk lagi jam 9 ya, nanti join lagi jam 9 dengan link dan password yang sama, ya, nanti tinggal dibuka lagi linknya atau nanti saya share lagi biar bisa diklik lagi jam 9 ya Mbak ya Mas ya, Bagus, Cahayu. Oke, silakan boleh di live. Ya, silakan sambil persiapan itu bisa dilihat dulu profilnya untuk pemateri yang pertama, tapi untuk Zoom yang kedua ya. Barangkali mau dicatat silahkan. Tolong semuanya siapkan buku dan pulpen atau pensil untuk menyatat materinya ya. Coba bukunya mana? Sudah disiapkan belum? Buku, pensil, atau pulpen? Mana pulpen bukunya? Bu, nggak ada pulpen, Oh, iya. Bu. Ya pakai pensil nggak apa-apa. Iya bagus, itu sudah pada ngambil buku ya. Silakan dicatat dulu profilnya, barangkali. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa baru MA Plus Suara yang semoga pagi hari ini kalian dimanapun kalian berada masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas yang tidak biasa. Mengapa? Karena kita tahu semua bahwa hari ini sampai detik ini sudah hampir 2 tahun ini kita hidup di masa pandemi, sehingga tentu oleh karena itu mau tidak mau kita dituntut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti ini, ya, seperti sekarang ini yang sedang kita laksanakan bersama, yaitu adalah matsama daring atau online. Dan ini pun merupakan hal pertama yang kami lakukan, dan tentu mungkin ini juga adalah hal yang pertama juga yang anak-anak semua sedang melakukan bersama. Baik,
anak-anakku semua bahwa pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi ya yang seharusnya nanti jam kedua, namun karena ada suatu halangan untuk materi pertama Pak Aan belum bisa hadir, maka sementara digantikan oleh saya ya. Nanti kita akan bahas bersama tentang kurikulum 2013 dan bagaimana sih nanti ketika kalian masuk KBM daring itu sendiri. Nah, nanti akan saya jabarkan dengan jelas insya Allah pada pertemuan yang baik ini tentunya, maka silakan kalian simak dengan baik ya. Dan jika memang di antara kalian nanti ketika masih ada kendala ya, kendala dalam arti di sini adalah suara yang tidak keluar ataupun yang lain, insya Allah nanti aktivitas kita pada siang hari ini akan kita upload juga di channel MA Plus Wali Songo Dongkal ya, channel YouTube. Jadi nanti kalian juga bisa untuk mereview kembali ya, mereview kembali ataupun menonton ulang kembali daripada kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini dan sampai 2 hari ke depan nanti. Itu ya. Nah, untuk menyemangati kita, coba semuanya yang sudah ada video call-nya, yang sudah terlihat muka-muka yang semangat-semangat, coba acungkan jempolnya begini semua. Ayo. Wah, itu ya. Ini menandakan kesiapan kita semua untuk melakukan kegiatan ini, walaupun harus melakukan kegiatan daring seperti ini. Oke, langsung saja ya. Seperti peribahasa yang mengatakan kalau bahasa Indonesia itu tak kenal maka tak sayang, ya. Tak sayang berarti maka tak cinta, katanya seperti itu. Nah, jadi alangkah lebih baik saya perkenalkan dulu, ya. Siapa saya sih, ini orang-orang yang sedang ada di hadapan kalian ini dan sedang berbicara dengan kalian, siapa sih gitu ya, dan apa sih tugas fungsinya di Madrasah Al-Yaquz Wali Songo Dongkal. Oke, kita perkenalan dulu ya. Jiran banget siapa lagi nama saya. Aku ki pacarmu di depan. Oke, anak-anak semua bisa kalian lihat di layar kalian masing-masing gitu ya, bahwa kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 2013 dan nanti disambi dengan model pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan di masa pandemi ini, dan tentunya pembelajaran itu akan kita laksanakan secara online atau daring gitu ya. Oke. Nama saya Danang Aji Prasetyo SPD. Ya, bisa dilihat itu sudah ada foto yang gantengnya di situ memakai peci ya. Kemudian tempat lahir saya di Pemalang, 21 April 1993. Kemudian jabatan saya, selain saya sebagai guru bahasa Indonesia, saya juga diberikan amanah sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum, yaitu bidang yang membidangi daripada kegiatan akademik dari anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Kemudian alamat saya di Desa Ponusupan, tepatnya di RT 1 RW 1 Rambidongkal. Ya, ada di antara kalian yang dari Ponusupan? Ada satu, kalau dia ikut Zoom meeting ya, saya harapkan juga ikut Zoom meeting semua. Kemudian pendidikan, ya, sekelas pendidikan saya sarjana pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian sebelum itu saya itu lulusan dari SMK Besar Purbalingga. Kemudian saya juga lulusan dari RTS Nurul Huda Merang, dan saya juga lulusan dari Sekolah Dasar Negeri 2 Penusukan.
Nah, itu kiranya mungkin perkenalan kita lewat Zoom meeting ini, ya semoga kita saling mengenal satu sama lain ya, dan semoga nanti ada perubahan, ada kebijakan yang dapat membuat kalian itu bisa tatap muka di madrasah sehingga akan lebih mengenal lagi lingkungan madrasah MA Wali Songo lokal, dan tentunya adalah daripada Bapak dan Ibu guru. Baik anak-anak semua, kita mulai pada materi yang pertama berkaitan dengan kerangka pengembangan kurikulum. Ya. Kerangka pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4 aspek. Ada aspek kompetensi, ada aspek materi, ada aspek pembelajaran, dan ada aspek penilaian. Nah, tentu hal ini nanti tidak akan saya kupas atau saya bahas secara lebih, karena ini sifatnya hanya pengenalan saja ke kalian, maka nanti akan saya sampaikan hal-hal yang penting. Oke, yang pertama adalah kompetensi. Ya, di dalam kurikulum 2013 itu dituntut untuk mempunyai kompetensi. Ya. Dituntut untuk memiliki kompetensi. Ya, kompetensi itu apa? Karakter. Termasuk daripada karakter. Ya, atau kemampuan belajar atau berinovasi. Kemudian mampu menggunakan literasi secara digital. Oke, literasi digital, kemudian ada kecakapan hidup itu sendiri. Kemampuan belajar dan inovasi itu bagaimana berpikir, ya, berpikir secara kritis. Kamu itu dituntut untuk berpikir secara kritis. Kemudian kamu dituntut juga untuk belajar lebih kreatif, ya, dan inovasi, mencari sendiri, menggali sendiri. Kemudian kamu itu harus bisa berkomunikasi dengan teman kalian sendiri, baik teman maupun dengan bapak ibu guru. Kemudian dituntut juga untuk kolaborasi, ya, mengkolaborasikan atau bekerja secara tim dengan teman yang lain. Kemudian literasi digital. Literasi digital itu apa? Literasi digital itu adalah mencari sumber-sumber informasi yang bersifat teknologi. Sekarang kita hidup di zaman teknologi, ya. Jadi media internet itu kan sangat banyak, sangat luas sekali. Jadi kalian dituntut untuk menggali sebuah informasi secara digital. Kemudian ada lagi kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini adalah nanti bagaimana kalian bisa berinteraksi dengan satu sama lain, ya, dengan teman kamu secara sosial, secara budaya, ya. Kemudian bagaimana kalian bisa mengembangkan bakat-bakat kalian sendiri. Nah, itu nanti yang harus dibentuk. Kemudian dari semua kompetensi ini itu nanti diharapkan kalian menjadi sebuah siswa yang dapat atau mempunyai sebuah karakter yang baik. Karakter-karakter yang dibentuk, ya, berdasarkan dari nilai ketakwaan, dari mulai cinta tanah air, dari memiliki sifat yang toleran dengan sesama, kemudian menghormati keberagaman agama, jujur, adil, dan sebagainya. Itu yang harus dituntut pada kompetensi karakter itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penumbuhan atau pendidikan karakter. Jadi yang saya sampaikan bahwa pendidikan karakter di kurikulum 2013 ini sangat ditonjolkan, gitu ya. Nah, di dalam nilai karakter ini bisa kamu lihat bahwa di dalam nilai karakter itu sendiri itu meliputi juga termasuk dalam sebuah mapel. Ya, jadi dalam sebuah mapel seluruh baik itu misalnya adalah PPKN, ada di agama, baik itu mapel-mapel umum yang lain, itu memiliki kerangka-kerangka daripada nilai-nilai karakter yang akan disampaikan.
yang nantinya akan diserap oleh kalian, yang kemudian kalian bentuk sebuah nilai karakter kalian sendiri. Ya, contohnya PPKN ada nilai kebangsaan, ya, terkait dengan kewarganegaraan, kemudian di mapel pendidikan agama dan budi pekerti agama gitu ya, atau PAI, ya, itu bagaimana karakter kita, sikap kita yang baik dan sebagainya. Itulah daripada nilai karakter atau pendidikan karakter yang ada kurikulum 2013. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa secara eksplisit itu kurikulum bisa meliputi beberapa mata pelajaran. Ya, tapi ada juga yang dikembangkan atau digunakan pada sebuah kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Apa itu? Ada ekstrakurikuler, ya, ada kokurikuler, ya, misalnya ada OSIS, ada pramuka. Nah, itu diharapkan kamu bisa mengikuti semua itu sehingga nanti kamu bisa menunjukkan atau membuat karakter daripada pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam kurikulum 2013 bahwa tentu di dalam nilai karakter yang ada itu ada 6, ya, dari mulai mengetahui, memahami, menerima, melakukan, membiasakan, sampai menjadi sebuah karakter. Nah, ini contohnya, ya, kegiatan-kegiatan sehari-hari yang mungkin bisa kita lakukan dan itu termasuk ke dalam pendidikan karakter. Apa contohnya? Adalah yang pertama itu bahwa ketika misalnya kita melakukan atau akan memulai sebuah pembelajaran di sekolah, itu didahulukan dengan misalnya berdoa, gitu ya. Kemudian misalnya 15 menit atau 10 menit itu kita membaca daripada buku non pelajaran, itu juga termasuk dalam pendidikan karakter atau nilai karakter yang ada di sekolah. Ya. Kemudian apalagi misalnya setiap hari Senin ada upacara bendera, kemudian setiap hari Jumat atau hari-hari tertentu sesuai dengan jadwal ada olahraga, ya, dan seterusnya. Sampai dengan misalnya mengakhiri sebuah pembelajaran juga diakhiri dengan doa, itu termasuk daripada pendidikan atau nilai-nilai karakter yang ada di dalam sebuah sekolah. Nah, ini adalah contoh beberapa ilustrasi gambar yang merupakan contoh daripada pendidikan karakter. Yang pertama itu kamu bisa lihat ya, bahwa ada gambar anak-anak, kemudian di situ sebelahnya ada sebuah musola atau masjid, kemudian di samping ternyata ada gereja. Nah, itu termasuk dalam pendidikan karakter. Apa? Yaitu menghargai keberadaan agama lain. Jadi saling menghormati, bukan justru malah saling memusuhi. Kemudian yang kedua, itu ada foto pramuka, kemah gitu ya. Ada kemah. Itu juga dapat mengajarkan kita untuk apa? Nilai-nilai Pancasila. Apa itu? Misalnya cinta tanah air, gotong royong, itu kan termasuk dalam bentuk-bentuk nilai-nilai Pancasila yang ada. Ya. Kemudian yang ketiga di situ ada lagi apa itu? Ada anak kecil 2, ya. Satu memakai seragam sekolah dasar, satunya memakai seragam adat gitu ya. Itu juga sama, menghormati keberadaan daripada budaya. Itu budaya. Setiap bangsa Indonesia atau negara Indonesia kan sangat luas akan kebanyakan keragaman suku dan budaya. Maka itu juga termasuk. Kemudian yang bawah itu adalah upacara bendera setiap hari Senin. Nah, itu juga termasuk ke dalam pendidikan karakter, ya, yang mengaktualisasi daripada nilai-nilai Pancasila. Gitu. Ya, kemudian ada yang lain itu banyak. Nah, itu termasuk daripada contoh-contoh ilustrasi, ya, ilustrasi terkait dengan pendidikan karakter. Kemudian di dalam kurikulum 2013 itu ada kompetensi dasarnya.
Jadi ada 3 aspek yang nanti juga dinilai oleh Bapak Ibu guru. Apa itu? Yang pertama ada sikap. Sikap kamu juga dinilai dalam kurikulum 2013. Ya, misalnya anak-anak yang punyai sikap jarang berangkat, ya maka nilainya juga akan menyesuaikan. Kemudian daripada sikap itu juga ada nanti dinilai pengetahuan. Ya. Kemudian ada juga nanti penilaian daripada dinilai keterampilan di situ. Ya. Jadi ada 3 aspek nantinya akan dinilai. Lalu gimana Pak ketika nanti kita daring online, apakah 3 aspek ini tetap dinilai? Ya tetap. Sikap kamu bisa dinilai dengan kamu aktif apa tidak, ya, aktif atau tidak di pembelajaran daring yang nanti akan kita lakukan. Pengetahuannya ketika misalnya Bapak Ibu guru memberikan tugas, memberikan ulangan harian, kamu ngikuti apa tidak? Nilainya berapa? Itu juga termasuk dalam pengetahuan. Keterampilan. Bapak Ibu guru misalnya memberikan tugas membuat sesuatu hal daripada materi itu juga keterampilan. Ya, dinilai kamu membuat atau tidak, kamu mengikuti atau tidak, itu juga akan dinilai. Nah, di sini nanti tentu ketika kamu SMP atau MTS dengan jumlah mata pelajaran yang lebih sedikit, ya. Ketika kamu nanti sudah ada di kelas 10 saat ini di tingkatan sekolah menengah atas atau di M. Abdul Shalih Songo, nanti ya kamu bisa lihat bahwa jumlah mata pelajaran yang nanti akan kita laksanakan atau akan kamu ikuti itu kurang lebih berjumlah 21 mapel. Apa saja Pak mapelnya? Itu bisa kamu lihat. Ada pendidikan agama Islam, itu terbagi menjadi 5. Ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, ada juga nanti bahasa Arab. Kemudian diikuti dengan adanya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Kemudian nanti ada bahasa Indonesia. Kemudian nanti ada matematika. Kemudian nanti ada sejarah Indonesia. Ada juga bahasa Inggris. Ada juga seni budaya. Ada juga PJOK atau Penjaskes. Kemudian nanti ada juga prakarya dan kewirausahaan. Kemudian nanti ada 2 muatan lokal apa? KNU-an dan informatika. Oh maaf, ada KNU-an dan bahasa dan sastra Jepang, gitu ya. Kemudian nanti untuk kelompok C peminatan IPS di sini berarti ya maaf untuk peminatan IPA maksudnya ya berarti nanti ada matematika peminatan, ada biologi, ada fisika, ada juga kimia, ya, ada juga nanti informatika dan sebagainya. Sedangkan untuk mapel peminatan IPS ya secara umum sama, hanya yang membedakan adalah 4 mapel tadi, ya. Ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada juga ekonomi. Nah, nanti 4 mapel ini yang membedakan antara penjurusan IPA dan penjurusan IPS. Maka kemarin kalian sudah melakukan pengisian angket penjurusan, kamu berminat di IPA atau di IPS, yang disertai dengan lampiran adanya nilai rapot kalian masing-masing. Kemudian dilanjutkan kemarin ada tes penjurusan secara online, ya ada 50 soal pilihan ganda mapel matematika dan IPA, gitu ya. Nah nanti setelah itu akan saya rekap, akan saya kelompokkan sekiranya mana saja anak-anak yang memang harus masuk IPA dan harus masuk IPS. Tentu ketika nanti kamu dikelompokkan ke dalam kelas IPA atau kelas IPS, itu merupakan hasil daripada pengelompokan sesuai dengan kemampuan kamu masing-masing, gitu ya. Jadi akan dibedakan IPA dan IPS. Mungkin besok atau mungkin hari terakhir, hari Sabtu, nanti akan saya share pembagian kelasnya. Kamu masuk IPA atau kamu masuk IPS.
Kemudian ini, pembelajaran apa saja yang nanti akan ada pada kurikulum 2013. Yang pertama adalah discovery. Apa itu? Yaitu adalah kamu itu dituntut untuk atau menemukan sebuah ide daripada masalah yang ada. Kemudian ada juga problem, memecahkan masalah secara kontekstual daripada komponen-komponen yang nanti akan disajikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, kemudian ada juga berbasis proyek. Apa itu? Ya, jadi kamu membuat proyek, membuat sebuah sesuatu hal sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian ada juga cooperative learning. Ya, apa? Kerjasama tim, kelompok, gitu ya, antar kelompok misalnya. Nah, nanti di sini ada sebuah skema penilaian daripada sikap. Ya, jadi sikap kamu itu nanti dinilai. Siapa yang menilai? Yang pertama adalah guru mata pelajaran. Nanti guru mata pelajaran itu menyampaikan ke siapa? Ke guru BK. Ya, bersama dengan wali kelas. Nanti baru menyusun nilai sikap kamu. Seperti itu. Nah, di sini nanti muncullah yang namanya nanti sikap spiritual dan sikap sosial. Yang tentunya itu sudah ada di raport kalian masing-masing ketika kamu SMP ataupun MTS. Sikap spiritual kamu dapatnya apa? A atau B. Sikap sosial kamu juga dapatnya apa? A atau B. Nah, dari nilai hasil sikap itulah merupakan sikap daripada observasi yang dilakukan oleh guru mapel, guru BK, dan tentunya wali kelas kamu masing-masing. Kemudian nilai pengetahuannya, ya apa saja sih nanti bisa juga nilai pengetahuan itu termasuk dalam misalnya tes tertulis, ada tes lisan, ada penugasan, ya atau mungkin dengan teknik yang lain, misalnya dalam portofolio. Nah itu termasuk dalam bagian daripada penilaian pengetahuan. Kemudian di dalam penilaian keterampilan itu bisa saja ada uji kerja atau praktik, misalnya kamu disuruh untuk praktek. Ya, kemudian yang kedua ada nanti proyek. Apa? Kamu misalnya membuat sebuah proyek tertentu dalam waktu kurun tertentu proyeknya. Kemudian apa? Portofolio. Apa itu portofolio? Rekaman hasil pembelajaran. Jadi yang sudah kamu ikuti tugas-tugas kamu, gitu ya, dikumpulkan jadi satu, itu termasuk dalam bagian daripada portofolio. Kemudian ada produk, ya. Produk itu ya semacam hasil hal yang dibuat oleh kamu, baik itu secara teknologi maupun seni. Ya, misalnya kamu buat lukisan dari pasir, itu juga produk termasuknya. Itu daripada penilaian keterampilan. Gitu ya. Jadi kiranya itu beberapa materi yang sudah saya paparkan dengan kalian ya berkaitan dengan kurikulum 2013. Nah, di kesempatan ini saya juga akan menyampaikan bahwa nanti untuk kelas 10, baik nanti kelas 10 IPA, 10 IPS, bahwa di dalam kalian melakukan pembelajaran di masa pandemi ini nanti, bahwa kalian akan menggunakan model daripada pembelajaran online, yang tentunya nanti kalian akan mendapatkan user dan password untuk masuk ke aplikasi online kamu sendiri-sendiri, atau yang kita sebut di sini itu adalah e-learning, ya. Jadi mungkin kalau untuk tingkatan MTS mungkin sudah pernah menggunakan, ya, ketika kemarin di MTS, tapi mungkin untuk yang SMP belum. Nah nanti, ya, jadi modelnya perlu kami sampaikan bahwa kalian aktif pembelajaran itu tanggal 19 Juli atau hari Senin besok. Ya, kalau tidak ada perubahan ya, itu mulai tanggal 19 Juli 2021 atau hari Senin besok. Itu kalian langsung menggunakan aplikasi e-learning untuk mengikuti pembelajaran setiap hari. Nanti jadwal sudah disampaikan ke wali kelas, nanti wali kelas akan menyampaikan ke kalian. Jadi satu hari itu ada 4 mapel yang nanti harus kalian ikuti, yang harus kalian sampaikan ataupun
dilakukan di hari tersebut. Gitu ya. Nah, adapun nanti e-learning ya, e-learning yang akan digunakan itu e-learning yang sudah kita buat, sudah setting. Nanti setelah ini mungkin bisa saya tayangkan. Namun modelnya yang jelas adalah nanti di e-learning kamu hanya mengambil informasi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Jadi kamu buka e-learning di hari itu sesuai dengan mapelnya, kamu buka di timeline, nanti kira-kira apa tugas atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Misalnya di situ kamu disuruh untuk meresum materi, maka kegiatan itu nanti kamu resum. Nah, resuman atau hasil dari tugas itu kamu tulis pada buku mapel kalian masing-masing. Jadi kamu nanti di rumah menyiapkan 21 mapel, 21 buku mapel. Ya, untuk apa? Untuk menuliskan atau menjawab daripada proses pembelajaran yang ada. Jadi kalau misalnya di resum, maka kamu resum, ditulis ya di buku kalian. Nah, nanti ketika misalnya Bapak Ibu guru setelah selesai dalam materi tersebut, katakanlah misalnya dalam 1 bulan, kemudian nanti kamu disuruh untuk berangkat. Untuk apa? Untuk meng-cross-check hasil tugas yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Gitu ya. Jadi kamu dari pelajaran pertama, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu mengikuti atau tidak? Jadi ketika kamu mengikuti, berarti harus ada buktinya. Nah, buktinya nanti disampaikan di buku tugas tersebut. Buku tugas tersebut nanti akan di cross check oleh Bapak Ibu guru mapel. Ya, kemudian nanti di cross check betul tidaknya, ada buktinya atau tidak, maka itu nanti akan menjadi salah satu juga termasuk absensi. Ya, absensi dari pertemuan pertama, 2, dan seterusnya, bahwa kamu mengikuti pembelajaran online yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Jadi nanti di e-learning tidak ada upload tugas, tapi tugas-tugas nanti akan dialihkan ke bentuk tertulis, yaitu terdapat di buku tugas mapel kalian masing-masing. Maka silakan kalian boleh persiapkan bukunya untuk kemudian disambuli, ya ditulisi per mapelnya, sehingga nanti tidak hilang atau tidak bingung ketika nanti kamu disuruh berangkat untuk mengumpulkan tugas tersebut. Itu ya. Jadi kiranya mungkin seperti itu untuk proses pembelajaran yang akan kita laksanakan bersama. Nah, ini yang terakhir akan saya coba putarkan video ya, bagaimana cara kamu dalam masuk atau login atau menggunakan aplikasi e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini langsung saja akan saya buatkan penjelasan video ini tentang bagaimana cara kalian membuka ataupun mengakses yang lain sekiranya terkait dengan penggunaan aplikasi ini dengan cara seorang yang diklik di Google, kemudian kalian cari web yang bernama official site of dan dibuka di websitenya. Ini adalah website yang paling sebagai kalian digunakan untuk membuat aplikasi madrasah, kemudian
Nah, sampai di sini ini adalah tampilan pada aplikasi e-learning yang suara lokal. Setelah itu kalian tinggal memasukkan username dan password yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Jika ada yang memang gagal ataupun tidak mempunyai silakan wali kelas yang bersangkutan. Setelah itu masukkan username dengan password.
Ya, itu tadi ya anak-anak. Jadi intinya kalau tadi kan ada absen, ada upload itu diabaikan saja. Karena untuk yang nanti akan kita laksanakan, absensi itu tidak dilakukan di e-learning, tapi absensi itu nanti diambil dari tugas atau dari buku tugas yang dikumpulkan oleh kalian. Kemudian untuk upload itu juga diabaikan saja karena nanti tidak ada upload tugas di e-learning. Yang penting adalah kamu bisa login, kemudian setiap hari ya kamu lihat jadwalnya. Jadwal hari ini apa? Misalnya per hari Kamis jam pertama bahasa Indonesia kamu buka kelasnya adalah bahasa Indonesia. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Kamu lihat langsung di menu timeline. Di timeline dibuka, kemudian kamu lihat situ kira-kira Bapak Ibu guru itu untuk hari ini memberikan tugas apa, memberikan pembelajaran apa. Misalnya untuk melihat bahan ajar video, misalnya di bahan ajar. Setelah itu ya berarti kamu nanti tinggal ke menu bahan ajar, kamu lihat videonya, kemudian kamu ikuti instruksi dari Bapak Ibu guru yang ada di timeline. Misalnya meresum, maka kamu resum video tersebut, materinya. Nanti terkumpul di buku tugas kalian masing-masing yang nantinya akan di cross check, yang nantinya akan cek oleh Bapak Ibu guru sebagai satu nilai, yang kedua adalah absen kalian. Mungkin kiranya itu untuk sesi materi yang pertama ini terkait dengan pembelajaran online maupun kurikulum 2013. Yang terpenting adalah kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita melakukan pembelajaran secara online, kamu harus ikuti karena itu adalah kewajiban kamu ya. Maka ikuti dengan baik apapun yang nanti akan diprogramkan atau diagendakan oleh madrasah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, dari Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai untuk materi selanjutnya, jangan lupa mic-nya dinonaktifkan terlebih dahulu. Itu suaranya masih ada yang terdengar. Ya, silakan. Video kalau bisa ditampilkan juga nggak apa-apa. Videonya, biar kelihatan muka-mukanya kalian ya. Sudah ya, siap ya semuanya? Kalau siap, kita mulai saja untuk materi selanjutnya. Kepada Bapak Khairul Anam dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada siswa-siswi kameranya di-on-kan ya, karena Pak An ingin melihat wajah-wajah kalian biar saling mengenal. Kameranya di-on-kan. Oke, ya. Perkenalkan dulu ya. Ini sharekan profil atau biodatanya saya. Nah, silakan dilihat itu profil atau biodatanya saya ya, biar saling mengenal. Saya udah paham, Pak. Sudah kenal? Mungkin yang dulunya dari alumni MTS ya,
kemudian yang domisilinya dari Sikasur, mungkin kebanyakan sudah mengenal saya ya. Iya, Pak. Inovasi mortar terbaik yang pernah diciptakan Gimana? dengan daya rekat terkuat di kelasnya. Ya, itu Ya, Pak, sedikit biodata dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ya, kamu itu nggak bisa. Oh, bisa. Musik, hey. Dan lanjut ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi di Matsama ya. Ada yang sudah tahu Matsama itu apa? Ayo, yang tahu silakan langsungkan tangan dan aktifkan speakernya ya. Ada yang tahu Matsama itu apa? Apa sudah dijelaskan dari materi tadi? Halo, dengar apa enggak? Oke. Acara. Dengar apa tidak? Halo, Christian ini dari mana ya? Ya, jadi Matsama itu masa ta'aruf siswa madrasah, ya itu kepanjangan dari Matsama. Ya, kalau di madrasah itu namanya Matsama, kalau di sekolah seperti SMA, ya SMP itu dinamakannya MPLS, ya masa pengenalan siswa. MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ya itu kalau MPLS, kalau di tingkatnya SMP sama SMA, tapi kalau di tingkatnya MTS maupun MA itu dinamakan Matsama ya. Sebenarnya sama ya dari intinya ta'aruf ya, kalau di madrasah ta'aruf itu artinya sama, pengenalan ya. Mau dari itu diadakannya masa ta'aruf ini ya, ta'aruf pengenalan itu bertujuannya untuk saling mengenal satu sama lain ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya. Maka dari itu ini biar saling sayang ya, saling sayang nanti menimbulkan benih-benih cinta. Jadi diadakanlah Matsama ini. Ya, yang intinya Matsama dan MPLS itu sama saja ya, masa ta'aruf siswa. Kemudian syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat ya, memberikan kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, atau udah siang ya ini, udah siang ya, masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan nafas yang segar ya, udara yang segar. Kemudian semoga dengan adanya Matsama ini ya, seperti ini kita bisa berinteraksi ya antara siswa dengan siswa ya. Sudah saling mengenal teman-teman kalian ya, teman-teman baru kalian sudah saling mengenal atau belum? Belum. Sudah saling mengenal atau belum? Belum. Oh, belum ya. Silakan itu kan di ID-nya ada namanya ya. Silakan itu
dipahami ya. Ada Putri Azhara ya, ada Rina Fitria ya. Kemudian ada Artika Firdausy ya. Silakan Artika Firdausy itu kameranya di-on-kan ya, biar saya juga melihat wajah-wajah baru kalian itu seperti apa. Kemudian Aldi Winata ya, Aldi Winata silakan kameranya diaktifkan. Kalau kameranya tidak diaktifkan maka tidak saling mengenal satu sama lain ya. Namanya saja masa pengenalan siswa, berarti harus saling mengenal satu sama lain. Tujuannya di sama ini yaitu agar siswa-siswi saling mengenal antara satu sama lain, kemudian siswa dan siswi juga mengenal gurunya masing-masing ya. Walaupun keadaan seperti ini ya, dalam keadaan seperti ini, dan yang tidak bisa bertatap muka ya, tapi kita alhamdulillah diberikan nikmat bisa, walaupun tidak bisa tatap muka, kita bisa diadakan dengan Zoom ya. Kita walaupun kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, kita bisa berinteraksi dengan media online ya. Contohnya seperti Zoom ya, kemudian juga lewat WhatsApp ya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit profil dari ya Plus Wali Songo Randu Dongkal ya. Ada yang sudah pernah datang ke sekolah? Yo, ada yang sudah pernah datang ke sekolah? Saya kan no lab. Silakan ambil tangan. Saya kan no lab, Pak. Apa? Pak Guru, nggak jelas suaranya. Nggak jelas bagaimana? Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit profil dari sekolah SMA Plus Wali Songo ya. Saya screening dulu. Ya, jadi ada beberapa keunggulan ya dari SMA Plus Wali Songo dibandingkan sekolah lain. Yang pertama, ada yang tahu perbedaan sekolah di SMA Plus Wali Songo Randu Dongkal dengan sekolah yang lain? Ada yang tahu? Enggak. Si bisa ngerti. Enggak. Enggak, Pak. Yang tahu nanti akan dikasih hadiah oleh panitia. Wah, Kalau nggak ada tahu ya udah terjelaskan ya. Jadi perbedaan sekolah di Plus Wali Songo Randu Dongkal dengan sekolah lainnya yaitu yang pertama, kita itu sekolahnya jauh jelas lebih unggul karena kita mempelajari ilmu atau pelajaran umum ya. Kalau di sekolah lain juga sama ya. Kemudian yang kedua, kalau di sekolah kami bisa ada pembelajaran keagamannya ya, lebih detail pembelajaran agama. Jadi kalau yang basicnya dari pondok maupun yang bukan dari pondok, pasti kalau sekolah di SMA Plus Wali Songo akan perdalam ilmu agamanya ya. Lanjut. Kemudian SMA Plus Wali Songo itu berdiri pada tahun 2010 ya, jadi awal mulanya SMA Plus Wali Songo berarti 11 tahun ya.
Silahkan bisa dicatat ya buat materi nanti di sesi terakhir atau ketika materi sudah selesai nanti ada materi tanya jawab. Next, lanjut. Kemudian ada alamat sekolah ya, alamat sekolah di MA Plus Wali Songo Randu Dongkal itu berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 417 Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal dan Desa Randu Dongkal, Jawa Tengah ya. Kemudian kode posnya 52353. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan apa tidak? Halo. Halo, halo. Kalau tidak, saya lanjut. Ya, di sekolah MA Plus Wali Songo itu pastinya ada visi misi, ya, bukan visi misi foya-foya ya, tapi visi misi. Kalau visi misi foya-foya itu biasanya yang tenar di TikTok ya, visi misi foya-foya. Kalau visi di MA Plus Wali Songo itu yang pertama, terwujudnya peserta didik yang berprestasi, ya. Kemudian berakhlak mulia, berwawasan teknologi dan berkarakter kebangsaan. Ya. Jadi di MA Plus Wali Songo itu tidak hanya agar anak tidak berprestasi saja, tapi bisa juga berakhlakul mulia, ya. Tambah biar anak kalau secerdas apapun, kalau akhlaknya tidak baik itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala itu juga jelek, ya. Maka ada serengan berprestasi juga harus diimbangi berakhlakul mulia, ya. Tambah sile, ya, sekolahnya dhuwur-dhuwur tapi anak orang apik itu sama saja jelek, ya. Kemudian berwawasan teknologi, ya, karena di era zaman sekarang itu eranya teknologi, maka di MA Plus Wali Songo itu menekankan agar siswa-siswi itu bisa berwawasan yang luas, ya, teknologinya agar bisa mengenal teknologi yang canggih seperti sekarang, ya. Contohnya saja seperti ini, ya, ketika Matsama ini menggunakan Zoom meeting, ya, itu juga termasuk wawasan teknologi dan berkarakter kebangsaan, ya. Ben ora melu orang melu sing bangsane teroris ya, itu agar ditanamkan kebangsaan yang kuat, ya. Kalau kebangsaan yang kuat pasti negara kita juga akan kokoh, ya, tidak gampang terpecah belah. Lanjut. Ini ada indikator visi MA Plus Wali Songo Randu Dongkal. Ya, silakan itu dibaca sendiri, ya. Silakan dicatat, ada indikator visi MA Plus Wali Songo, karena nanti di sesi terakhir ada sesi tanya jawab, ya, atau ada sesi ujian tulis, pasti keluar, ya. Silakan ditulis. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan aktifkan speakernya. Atau boleh ditanyakan di kolom komentar. Ada pertanyaan? Botan. Ada Pak, ada. Enggak ada Pak. Ada pertanyaan apa enggak? Nulisnya udah apa belum?
Listnya udah apa belum? Sarai. Ya oke, kalau sudah silakan bilang ya. Indikator misinya itu belum di-share, ini baru visinya ya. Nanti setelah visi sudah ditulis semua, baru nanti lanjut ke misinya. Ya. Visi misi. Namun Mustika Dewi, nanti setelah ini selesai baru indikator misinya. Oke, kedengeran apa enggak, Mustika? Lanjut. Sudah selesai? Dah. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Silakan itu yang mau absen ya, sudah di-share absennya. Tapi nanti ya absennya setelah melakukan absennya setelah materi ini selesai. Yaitu linknya disimpan dulu. Next itu ada misinya ya. Misi dari MA Plus Wali Songo Peran Tokal ya, ada mengembangkan potensi akademik ya, ada menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Ya, jadi di MA Plus Wali Songo itu ada 5 bahasa ya. Ada pelajaran 5 bahasa. Yang pertama ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Jepang ya. Di MA Plus Wali Songo itu ada bahasa Jepang ya, dan juga ada ekskulnya, ekskul kelas Jepang. Kemudian yang terakhir itu ada bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Di sini ada yang dari luar Jawa. Siswa-siswa barunya ada yang dari luar Jawa? Gak ada, Pak. Gak ada ya. Paling Jawa kafe ya. Ya iya, Le. Iya. Oke, paling Jawanya ngapak. Iya. Udah apa belum ditulis? Dah. Lanjut. Ya, oke. Nanti ketika ada pertanyaan kudu bisa karena sudah nulis. Oke, Sudah lanjut. dijelaskan ya, Pak ya? Nah, setelah itu visi misinya, tentu di MA Plus Wali Songo sejak berdirinya dari tahun 2010 sampai 2021 ini ada pergantian kepala madrasahnya ya. Bu, kita lagi ya Bu. Himadi dan Bu Tristanto. Sebentar ya, ini ada kendala teknis. Waduh. Udah. Halo, kedengaran apa Halo. tidak? Halo anak-anak. Ya, respon. Ya iya, Le. Respon orang asing ngerti.
Ya iya. Makasih Kak. Silakan kalau udah respon kalian di mute lagi ya. Oke, itu Oke. kelihatan apa tidak gambarnya? Enggak. Jelas banget. Kelihatan apa enggak gambarnya? Suara kartun. Oh, atau Dari anu kita akun. kelihatan Sinyalnya apa apa, tidak jelek, gambarnya? Jelas. Jelas ya? Nah, udah jelas. Oke, lanjut. Tentunya pada sejak tahun 2010 sampai 2021 itu pasti ada beberapa pergantian kepala madrasah MA Plus Wali Songo Randu Dongkal ya. Yang pertama ya, kepala sekolah pertama dari tahun 2010 itu ada Pak Bapak Jumadi BA ya. Itu pada tahun periode 2010 sampai 2012. Ada yang mengenali Pak Jumadi? Ada. Kenal apa enggak dengan Pak Jumadi? Kenal ya. Pak Jumadi ya, itu awal mulanya ya, awal mulanya berdiri MA Plus Wali Songo, kepala sekolahnya yaitu Pak Jumadi. Kemudian setelah tahun 2012 itu berganti ya, digantikan sama siapa, bisa dibaca? Paris Janto ya, SPDI MPDI ya. Tahu rumahnya di mana ini? Kasur. Ya, di Kasur ya. Oke, ini kepala sekolah paling ganteng. Udah tahu Pak. Yakin. Ya, paling ganteng ya, kumisnya juga keren. Ya. Keren teman. Kayak Superman. Ini Paris Janto itu menjadi kepala sekolah MA Plus Wali Songo Randu Dongkal itu sejak tahun 2012 sampai tahun 2015. Ya, itu pada masanya Paris Janto ya. Kemudian di periode berikutnya yaitu ada Pak Mukhtar Aminin SPD. Ya. Tahu Pak Mukhtar? Ada yang kenal? Tahu. Yang dari Tahu, sini guru juga matematika. pasti tahu ya, Pak Mukhtar, dan yang dari MTS juga pasti tahu ya. Orang ini sangat humoris sekali ya, dan sangat religius. Ya, Pak Mukhtar itu menjadi kepala sekolah MA Plus Wali Songo sejak tahun 2015 sampai 2017. Ya. Kemudian yang terakhir ya, itu ada kepala sekolah kita ya yang sekarang ini. Siapa namanya? Pak Suri. Pak Suri. Ya, Pak Suri Suri. istiqlal. Pak Suri. Nggak jelas Pak. Anaknya jauhan Pak. Silakan di namanya dicatat. Bukan kelalen, yang sampai kalian sekolah di MA Plus Wali Songo nggak tahu kepala sekolahnya sekarang ini isin ya. Kok ditakoni tanggane kepala sekolah MA Plus Wali Songo siapa sih? Oh, jawabnya apa? Jawabnya kudu sing kepala sekolah isin kok. Jadi siapa nama kepala sekolah sekarang? Pak Suri. Pak Suri ya. Jadi MA Plus Wali Songo Randu Dongkal ya dari tahun 2010 sampai tahun 2021 itu sudah ada pergantian kepala sekolah yaitu sebanyak 4 kali. Ya, masa pergantian itu ada 4 kali ya. Paham apa tidak? Paham. Kalau paham lanjut ya. Ada pertanyaan? Gak ada, lanjut. Ada. Oke, lanjut. Pak. Lanjut Pak. Suen. Ya. Nah, ini selanjutnya yaitu ada suasana lingkungan madrasah. Ya. Sikit diupdate ya Pak Wis apa ya? Sikit diupdate. Kenapa? Sikit diupdate. Silakan yang tidak bertanya ataupun tidak mau mengusulkan pendapat silakan di unmute ya. Kalau di mute Nyimak. ya dipatin ya.
Mikrofonnya. Ya, ini suasana sekolah di Madrasah Imam Plus Wali Songo. Ya. Ini yang pertama itu di sebelah sini ada WC ya atau kamar mandi guru, dan sebelahnya lagi ada kamar mandi untuk murid, dan di sebelahnya lagi itu ada ruang guru BK ya. Jadi kalau kalian bermasalah ya ujug-ujug bolos maring ini langsung dicekel karo BK ya. Di BK ini langsung kalian ditahan ya. Kalau pelanggarannya berat ya berarti kalian ditahan beberapa tahun. Maka dari itu semua tata tertib ya, peraturan yang di sekolah tolong dipatuhi ya, agar kalian tidak sampai masuk ke ruang BK sini ya, karena di ruang BK ini sangat horor. Lanjut lagi di sebelahnya lagi itu ada sampai panjang sini itu ruangan kelas kalian nanti ya. Kalau sudah pembelajaran tatap muka, tapi kalau tidak tatap muka berarti kalian kelasnya berada di website atau berada di LRI atau berada di rumah masing-masing ya. Bisa saja di rumah masing-masing ataupun di warnet ataupun di tempat wifi ya. Jangan nanti ketika pembelajaran daring kalian gunakan kuota kalian dengan sebaik mungkin. Jangan gunakan kuota kalian untuk bermain game ya. Oh, yang miswaya pembelajaran alasannya kuotanya habis ya. Oh, yang orang pembelajaran game sampai tengah bunyi ya. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, sampai panjang ini itu tempat kelas-kelas kalian ya, dari kelas IPS sampai dari kelas 12 IPS ya, kelas 11 IPA, ada kelas 11 IPA dan IPS, kemudian di kelas 10 juga ada kelas 10 IPA dan IPS ya. Jadi total kelasnya itu ada 5 kelas ya. Kemudian di samping ini itu sebenarnya ada WC juga ya. Kalau di sini itu WC-nya sangat luas ya. Ada beberapa WC ya, bahkan waktu rutak penak temen ya, karena WC-nya baru di sini. Jadi, oh ya, toilet, maaf ya, di sini tuh toilet ya, WC, karena ada pembaruan kata ya. Kalau WC itu agak sedikit kasar ya, maka dari itu kalau kalian dimanapun kalian berada jangan menyebutnya WC ya, tapi toilet ya. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Ya paham. Ya, paham ya. Jadi sudah tahu ya, kalau WC itu sekarang agak kata-kata yang kurang pantas, jadinya digantikan dengan kata-kata toilet ya. Jadi kalau kalian mau pamit, misalkan ada pembelajaran pamit, Pak saya mau ke toilet ya, jangan Pak saya mau ke WC, itu tidak boleh ya, diganti dengan kata toilet ya. Nggak boleh Ya, ganti kata toilet yang lebih keren. Lanjut, ada pertanyaan mengenai lingkungan madrasah? Ya, di sini ada lapangan. Ya, di sini itu ada lapangan bulu tangkis ataupun lapangan upacara. Kalian bisa di sini. Ya, bal-balan ya kena. kelas ada lapangan. Buat sarana prasarana olahraga. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Lanjutnya ada Bu Erna Tatik Sundarsih selaku guru mapel fisika. Ya, Bu Erna Tatik ini juga mengaku atau sebagai pembina pramuka ya. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan Bu Erna Tatik di pramuka ya, karena kelas 10 itu nanti wajib untuk mengikuti kegiatan pramuka ya. Agung, ini materinya mau selesai. Selesai jam berapa, Pak? Ini habis ini selesai. Selanjutnya ada Pak Sumar. Pak Sumar itu mengaku mapel bahasa Jepang. Ya. Siapa namanya, Pak? Pak Sumar. Pak Sumar ini Guru barunya, Pak. orangnya.
Guru-guru. Orangnya kayak orang Jepang. Jadi mengajarnya mapel bahasa Jepang. Ya serem, Pak. Selanjutnya ada Bu Yekti Anindiawati mengampu mapel PKN. PKN. Lanjut. Bukan PPKM. Nah, ini paling ganteng dewek. Nah, ora. Ya aja. Ya mesti pada kenal. Kenal Pak, Belum. terus sekolah di MTS. Apa? Kenal kalau sekolah di MTS. Bu Oh, Yekti. sekolahnya bukan dari MTS mesti pada kenal. Ya. Iyalah. Saya di sini itu mengampu mata pelajaran penjas ya dari kelas 10 sampai kelas 12 ya. Pak, fotonya kakak apa yakin, Mbak? Kakak dewek. Selanjutnya ada Bu Indul. Bu Indul itu mengampu mapel sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia payah. Selanjutnya ada Bu Isna Rizky Amalia. Nanti yang jurusan mapel IPA akan bertemu Bu Isna ya karena Bu Isna ini mengampu mapel kimia. Kimia. Ya. Kimia. Lanjut. Ada Bu Tika. Ya, Bu Tika Octavia ini belum ada fotonya karena juga belum selfie ya Bu Tika. Gon selfie, Pak. Ya. Ini mengampu mapel informatika. Ya. Jadi yang mengampu teknologi ya, itu nanti Bu Tika. Lanjut. Selanjutnya ada Bu Maria. Bu Maria itu mengampu mapel sosiologi. Ya. Lanjut, ini lanjut guru BK ya. Nanti kalau kalian rewel ya tidak bisa mematuhi ya, yang bolos, kalau tahu masuk pembelajaran jarak jauh, nanti kalian langsung dihampiri sama Bu Farida ya. Maka dari itu nanti pembelajarannya kalian biar bisa ikut, biar tidak disamperi sama Bu Farida selalu guru BK ya. Lanjut, ada kepala perpustakaan ya, ada Bu Marni Kurniati ya. Bu Marni Kurniati itu yang menjaga buku-buku ya. Kalau kalian mau minjem novel maupun buku pelajaran itu nanti sama Bu Marni. Ada selanjutnya ada karyawan TU, ada Mbak Solika ya. Ya, kemudian ada kegiatan siswa-siswi yang mampu solusi umuran dokter. Ya, ada beberapa kegiatan ini foto dokumentasi. Ya sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Cakap, Dok. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup sekian ya. Iya. Wis beneran nggak ada yang tanya? Enggak ada. Udah, karena waktunya juga sangat mepet sekali, ya. Udah waktunya istirahat. Jangan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sama panitia. Ya, Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.